Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kembali lagi dengan Kak Eka dengan tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 pembelajaran pertama yaitu terintegrasi dengan mapel IPA yang berjudul Perkembangbiakan pada Hewan, kelas 6 ya ini. Oke. Perkembangbiakan pada hewan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif dan yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Untuk materi yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan pada generatif. Untuk yang materi kedua nanti akan Kakak sampaikan. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak merupakan proses bertemunya sel telur pada hewan betina dengan sel sperma pada hewan jantan melalui proses perkawinan. Apa tujuan dari perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan bertujuan untuk melestarikan spesiesnya dan untuk meningkatkan keturunannya. Macam-macam perkembangbiakan secara generatif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama vivipar dan yang kedua ovipar dan yang ketiga adalah ovovivipar. Untuk yang pertama adalah vivipar. Vivipar itu melahirkan. Untuk kalian mau mengingatnya mudah, kalian ingat aja nama Vivi. Nah, Vivi itu berarti melahirkan kayak gitu. Oke. Nah, di sini bedanya antara 3 tadi itu pada cara berkembangnya embrio kayak gitu. Untuk vivipar itu embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya, kemudian baru dilahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar itu yang pertama mempunyai kelenjar susu, yang kedua mempunyai daun telinga, dan yang ketiga hewan itu mempunyai bulu kayak gitu. Kemudian contohnya perkembangbiakan vivipar hewannya itu ada sapi, kambing, kuda, anjing, dan lain sebagainya. Untuk perkembangbiakan secara generatif yang kedua adalah ovipar. Ovipar itu secara generatif melalui bertelur, kayak gitu. Embrionya itu akan tumbuh dan berkembang di dalam telur, tidak di dalam induknya. Jadi telurnya itu sudah dilahirkan dari induk hewan tersebut. Nah, kemudian baru berkembang dan tumbuh di dalam telurnya. Kalau ovipar itu calon anaknya itu tadi atau embrionya itu akan mendapatkan nutrisi yang sudah ada di dalam kandungan telur tersebut. Kemudian ciri-ciri hewan ovipar yaitu tidak mempunyai kelenjar susu, karena hewan yang berkembang biak secara ovipar itu tidak menyusui anaknya. Contohnya ada ayam, angsa, bebek, dan lain sebagainya, sejenis unggas kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah secara ovovivipar. Ovovivipar itu gabungan dari ovipar dan vivipar. Jadinya ovovivipar adalah perkembangbiakan pada hewan melalui melahirkan dan bertelur. Maksudnya gini, telurnya itu tadi tidak langsung dikeluarkan dari induknya, melainkan telurnya itu sudah ada di dalam induknya, kemudian berkembang dan tumbuh hingga menetas di dalam induknya, itu masih di dalam induknya. Setelah menetas tadi baru akan keluar kayak gitu, baru akan lahir. Contohnya ada kadal, kemudian ada kuda laut, ada katak kayak gitu ya. Oke. Cukup sekian pelajaran pada pertemuan kali ini tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Untuk tugas kalian, silahkan kalian membuat tabel. Tabelnya isinya apa? Ada nomor, kemudian ada nama hewan, kemudian ada kolom keterangan. Kolom keterangan diisi apa? Hewan ini termasuk vivipar, apa ovivipar atau ovipar. Gitu. Jangan lupa tetap semangat belajar ya. Tetap jaga kesehatan. The last I say, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.